Halo sahabat Honda, ketemu lagi dengan gue Diana Dwi Putra di channelnya Honda Bintang Motor ya. Di video-video sebelumnya itu gue udah jelasin tentang Honda Monkey ya. Jadi di video tersebut gue jelasin kalau misalkan Honda Monkey itu lebih mirip ke Super Cup 125 dan emang desainnya itu lebih mirip ke situ. Hanya saja Honda Monkey emang dibuat lebih ke adventure. Nah untuk Super Cup ini dia dibuatnya lebih ke motor-motor city ya, city bike, dan emang desainnya yang Super Cup itu sama dengan C100. Dia hanya punya banyak pembaruan di beberapa detail-detailnya aja. Oke, sekarang kita mulai reviewnya untuk di Honda Super Cup C125 ini ya. Yaitu bagian lampu depan. Lampu depan dari Honda Super Cup ini dia rounded juga, sama kayak apa sih namanya Honda Monkey kemarin ya. Dia rounded juga, terus udah memakai LED ya. Nah, nanti ada LED di sini, sama ini reflektornya atas bawah. Oke, untuk lampu setnya juga sama, kanan kirinya sebelah sini itu udah LED juga. Dan di bagian bawahnya itu ada emblem C125-nya. Nah, untuk bagian finishing atau misalkan detail-detail dari C125 ini, itu dia menggunakan banyak sekali chrome ya, termasuk yang emblem C125 di sini. Dia warnanya glossy dan chrome kayak gitu. Sama logo di sebelah sini juga dia udah memakai chrome juga, Super Cup, dan dia timbul ya. Nah, untuk bagian kaki depan Honda Super Cup ini masih memakai teleskopik ya untuk suspensi depannya. Lalu untuk ukuran bannya sendiri, ukuran ban depan itu 70/90 dengan diameter 17 inci, dan bannya itu udah tubeless ya. Jadi ban di sini itu udah tubeless. Nah, lalu untuk velgnya itu unik ya, dia memakai dual tone. Artinya adalah dia ada dua warna, yang hitam sama ada list chrome-nya silver di sekitarnya itu. Dia bentuknya V kayak gini, itu keren banget ya. Oke, kita pindah ke sebelah sini. Untuk bagian pengeremannya udah memakai sistem disc brake, tapi masih pakai yang bulat ya. Lalu pakai single piston dari Nissin, seperti biasa Honda selalu pakai Nissin. Terus untuk bagian sini dia dilengkapi sama chrome-chrome kecil. Jadi untuk pemanis dan memperindah si Super Cup ini, dia memakai banyak chrome-nya. Untuk mesin dari si Super Cup C125 ini tentu sesuai dengan namanya ya, dia bermesin 125 cc dengan fuel injection. Jadi itu inovasinya terhadap motor baru ini, dia udah fuel injection. Nah, dia transmisinya ada 4 ya, jadi punya 4 transmisi dengan daya maksimumnya 7.500 rpm dan torsinya itu 5.000 rpm. Untuk desain bagian belakangnya, si rantainya tuh ada covernya lagi. Nah, lalu bagian sebelah sini itu ada emblem yang sama kayak kemarin ya. Di Honda Monkey juga ada emblemnya seperti ini, masih HM, ini logo Honda. Nah, sebelah sini juga di bawah joknya ada emblem, itu tulisannya Super Cup. Ini chrome-nya keren banget sih, suka banget. Nah, kita masuk ke bagian belakang ya. Untuk Super Cup 125 ini, untuk suspensi bagian belakangnya itu dia memakai swing arm, double suspensi ya, kanan kiri. Lalu velgnya sama kayak yang depan, dual tone, warna chrome dan hitam. Dengan ukuran ban belakang itu 80/90 dengan diameter yang sama 17 juga, 17 inci ya. Nah, kalau kita pindah ke bagian belakang sebelah sini,
Oke, untuk bagian belakangnya itu sama ya, bagian belakang lampu sennya itu udah LED, lampu belakangnya juga sama udah LED. Lalu di sebelah sini ada reflektornya ya, dan tempat untuk plat nomor. Nah di sini ada lampu lagi di bawahnya, bisa lihat ya. Oke, untuk desain bagian belakangnya, rear fendernya ini dari metal ya, jadi bukan plastik lagi. Bagian belakangnya metal, lalu dilengkapi cover muffler juga. Nah, cover mufflernya pakai chrome ya. Oke, di bagian mesin sebelah sini, sebelah kanannya, selain ada tulisan Honda dengan emboss ya, ini juga dilengkapi dengan chrome lagi, ditutup dengan chrome lagi. Nah, sebelah sini ada sama kayak sebelah kiri, itu ada tulisan Super Cup-nya. Oke, sekarang di bagian kuncinya itu udah memakai smart key ya. Jadi dia udah keyless. Dan ini bagian untuk joknya. Bagian untuk joknya ini dia ikonik banget sesuai dengan Super Cup yang zaman dulu ya. Yang C100. Kalau misalkan Super Cup 125 ini juga single seat, tapi nggak ada bagian belakangnya. Jadi single seatnya aja, nggak ada tempat barang di belakang. Oke, dan ini desain untuk smart key-nya ya. Dia hampir sama kayak PCX, terus smart key-nya sama persis, malah cuma beda di logo belakangnya aja. Dia masih logo lama kayak gini, sama kayak di motornya. Oke, kita coba yuk motornya. Oke, ini untuk kuncinya ya udah nyala. Untuk mengunci stang, kita tinggal putar ke sebelah sini. Oke, si single seat dari Super Cup 125 ini bisa dibuka ya. Dibukanya adalah dengan menekan tombol ini, dengan posisi si kunci motor itu nyala ya. Jadi posisi on, ini tinggal dipencet, nah dia terbuka. Jadi single seat ini punya electric opener kayak gini. Dan tentunya nggak ada bagasinya ya. Nah di sini ada tempat untuk bensinnya. Itu untuk kapasitas bensin sendiri dari C125 sekitar 3,7 liter. Jadi nggak sampai 4 liter ya, hanya 3,7 liter aja untuk kapasitas bensinnya. Di sebelah sini itu ada kayak tombol lagi ya. Nah, fungsinya tombol ini adalah untuk membuka si tempat toolkit. Itu ada di sini. Nah, di sini ada tempat toolkitnya. Sini ya. Nah, yang bisa dibuka itu hanya sebelah kanannya aja. Sebelah kirinya itu nggak bisa dibuka aja, cuman kanannya yang bisa dibuka, yang sebelah kirinya nggak ikut buka. Oke. Nah ini adalah bagian stang dari Super Cup 125. Dia nggak kopling ya. Dia nggak kopling, jadi semi otomatis. Bagian sebelah kirinya itu ada lampu jauh, lampu dekat. Ada tombol untuk klakson. Ada tombol lampu sen. Sama sebelah kanannya langsung itu ada starter. Nah ini perpaduan warnanya kalau menurut gue bagus ya, dari merah sini masuk ke silver. Kayak untuk bagian speedometernya itu dia menggunakan combined panel digital meter ya. Nah jadi untuk speedometernya itu masih pakai analog. Nah kalau misalkan yang odometer sama informasi lainnya itu dia udah pakai yang digital. Nah untuk informasinya itu ada di sini indikator untuk bensin, terus gearnya, total jarak kilometernya, total jaraknya ya. Nah di speedometer si Super Cup ini sahabat Honda bisa mengganti dari total kilometer jaraknya atau average jarak si motornya ke trip A dan trip B. Nah itu pencetnya dari sini ya, ini tombol ya, buat mengganti dari total ke trip A dan ke trip B. Dan ini posisi duduk saya ya, posisi duduknya single seatnya itu bagian belakangnya lebar dan nyaman ya untuk jalan-jalan di kota-kota Indonesia. Itu enak banget nih jalan-jalan pakai Super Cup 125. Jadi nggak salah nih kalau misalkan teman-teman atau sahabat Honda itu mau beli di Super Cup 125 ini. Oke sahabat Honda, itu dia review singkat tentang si Super Cup 125 ini. Oke, untuk kisaran harga dari si Super Cup C125 ini dibanderol dengan harga 56 juta rupiah di area Bogor ya. Harga yang cukup fantastik bukan untuk varian motor dari Super Cup ini. Nggak beda jauh dengan si Honda Monkey yang baru dirilis kemarin di Gias. Itu kalau Honda Monkey kan 65 juta, ini 59 juta, lebih murah dari Honda Monkey.
Oke, sekian review dari gue. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifin lonceng notifikasinya ya, biar sahabat Honda nggak ketinggalan video-video selanjutnya dari Honda Bintang Motor. Oke, gue Dian Putra undur diri. See you in the next video.